Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian apa kabar nih? Semoga selalu dilindungi oleh Allah ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai komunikasi jasa informasi. Namun sebelum kita membahasnya, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak cinta, atau tak kenal. Kita lanjut saja. Hai semuanya, perkenalkan namaku Putri Wulandari. Kalian bisa memanggilku Wulan dengan NIM 222341118 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni dari Kampus Kuning. Kampus Kuning? Kampus Kuning di mana? Iya, Kampus Kuning, Kampus Universitas Negeri Padang. Saat ini aku mahasiswa semester 2 loh. Tujuan aku membuat video ini adalah sebagai penugasan ujian akhir aku dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan kode seksi 2022-2234-0012 dan dibimbing oleh dosen aku yang cantik nih, yaitu Ibu Desriani Esos FIKOM. Pada video kali ini ada 3 pembahasan materi mengenai komunikasi jasa informasi. Apa saja yaitu: yang pertama ada identifikasi penyediaan suatu jasa informasi. Yang kedua ada jenis-jenis jasa informasi di perpustakaan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu program jasa informasi. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like video aku ya, karena satu like dari kalian itu sangat berharga buat aku. Baiklah, selamat menyaksikan. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan komunikasi? Belum tahu? Nah, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Komunikasi sangat dibutuhkan loh dalam kehidupan kita. Ini karena tanpa adanya komunikasi, evolusi agama, pemerintahan, seni, pakaian, dan masih banyak lagi tidak akan terjadi di dunia ini. Hal ini membuat komunikasi menjadi penyebab utama evolusi masyarakat manusia dengan tujuan tunggal, untuk menginformasikan dan memberikan informasi baru kepada orang lain. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting ya dalam kehidupan ini. Komunikasi itu juga ada aturannya, bukan hanya sekedar berkomunikasi asal-asalan dan ceplos-ceplosan. Karena jika salah informasi maka akan terjadi hoax. Nah, hoax inilah yang harus kita hindari ya teman-teman. Komunikasi juga menjadi alat untuk suatu informasi itu didapatkan. Maka dari itu, komunikasi dikatakan sebagai suatu jasa informasi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu identifikasi penyediaan suatu jasa informasi. Bagaimana sih penyediaan suatu jasa informasi itu? Nah, ada 10 nih penyediaan jasa informasi itu. Yang pertama yaitu ada perpustakaan. Perpustakaan menjadi penyedia suatu jasa informasi itu. Ada beberapa macam perpustakaan yang menyediakan jasa informasi ini, yaitu perpustakaan basis materi kertas, perpustakaan berbasis kertas dan multimedia, perpustakaan elektronik, perpustakaan hibrida, perpustakaan maya atau virtual library, dan yang terakhir yaitu perpustakaan tanpa tembok. Yang kedua ada pusat rekod, yang ketiga depo arsip, yang keempat pusat dokumentasi, yang kelima clearing house, yang keenam pusat analisis informasi, yang ketujuh pusat informasi, yang ke-8 referral, dan yang ke-9 bank data, dan yang terakhir yaitu museum. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai jenis-jenis jasa informasi di perpustakaan. Perpustakaan apapun juga didirikan untuk melayani kepentingan memakai atau pengguna dapat berupa sekelompok masyarakat atau seluruh masyarakat, tergantung pada jenis perpustakaan loh. Jasa yang diberikan berupa jasa sirkulasi, artinya meminjam buku untuk memakai. Ini dilakukan dengan sistem sirkulasi yang menggunakan berbagai sistem.
peminjaman antar perpustakaan, kegiatan silang layan yang mencakup menjawab pertanyaan dari perpustakaan lain, menelusur menyediakan fotokopi atas permintaan perpustakaan lain, juga pinjam antar perpustakaan. Ada banyak model layanan jasa di perpustakaan, terutama pada perpustakaan berukuran besar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu layanan jasa sosial dan jam buka perpustakaan. Yang kedua, layanan jasa pemanfaatan sumber informasi. Yang ketiga, layanan jasa konsultasi yang didasarkan atas proses penjawaban atas pertanyaan-pertanyaan pengguna kepada perpustakaan. Yang keempat, layanan jasa pelatihan dan penyuluhan. Yang perpustakaan dapat mengadakan pelatihan kepada masyarakat akan teknik penelusuran informasi apa saja yang mereka butuhkan. Yang kelima ada layanan jasa peminjaman koleksi perpustakaan yang sudah banyak kita kenal selama ini. Yang keenam ada layanan jasa fotokopi dan penggandaan. Yang ketujuh ada layanan jasa penyediaan fasilitas. Nah, masih banyak lagi model-model pelayanan perpustakaan yang ada, antara lain model layanan khusus, layanan penelusuran melalui komputer dan internet, layanan terhantar, layanan dengan menggunakan mode perpustakaan keliling, layanan informasi ke lembaga-lembaga, dan layanan perpustakaan lainnya. Dan materi yang terakhir yaitu promosi jasa informasi. Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang telah dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian, khasanah budaya bangsa, serta memberikan sebagai jasa lainnya. Hal tersebut telah ada sejak zaman dahulu dan terus berproses secara alamiah, menunjuk kepada suatu kondisi dan tingkat perbaikan yang signifikan. Meskipun belum memuaskan semua pihak, pada prinsipnya perpustakaan mempunyai 3 kegiatan pokok, yaitu yang pertama, mengumpulkan semua informasi sesuai dengan bidang kegiatan dan misi organisasi serta masyarakat yang dilayani. Yang kedua, melestarikan, memelihara dan merawat seluruh koleksi perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik, tetap utuh, layak pakai dan tidak lekas rusak, baik karena pemakaian maupun karena usianya. Ketiga, menyediakan dan menyajikan informasi untuk siap dipergunakan dan diberdayakan seluruh koleksi yang dihimpun di perpustakaan untuk dipergunakan pemakainya. Promosi perpustakaan adalah aktivitas memperkenalkan perpustakaan dari segi fasilitas, koleksi jenis layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai perpustakaan secara lebih terperinci. Adapun tujuan promosi perpustakaan yaitu yang pertama, memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai bahwa perpustakaan bukanlah sekedar tempat untuk membaca atau meminjam buku, melainkan perpustakaan juga bisa dijadikan untuk sarana rekreasi. Yang kedua yaitu mendorong minat baca masyarakat dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan semaksimal mungkin. Bentuk-bentuk promosi perpustakaan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara internal dan eksternal. Promosi internal adalah promosi yang dilakukan di dalam lingkup perpustakaan sendiri, yakni meliputi sarana prasarana yang disediakan, pelayanan petugas perpustakaan serta penciptaan lingkungan perpustakaan yang bersih dan nyaman. Dengan suasana lingkungan yang bersih, maka pengguna perpustakaan akan merasa nyaman menggunakan perpustakaan tersebut. Beberapa macam kegiatan yang dilakukan untuk promosi antara lain: pertama, peningkatan diri para petugas perpustakaan dengan cara berusaha tampil penuh percaya diri, berpandang positif, berpakaian sopan dan rapi, ramah dan tanggap untuk membantu pengguna perpustakaan bila mana mengalami kesulitan. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan, meliputi menyediakan toilet dan musola bila mana belum ada, menerapkan sistem komputerisasi seperti penggunaan OPAC, dan menambah koleksi yang ada di perpustakaan serta mengupdate koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, jadi penjelasan yang dapat aku bagi ke kalian mengenai komunikasi jasa informasi itu cuma segini.
Ada begitu banyak yang harus kita pahami dan perhatikan lagi ya. Mungkin cukup segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di-like video aku ya. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan pembawaan materinya. Aku Putri Wulandari, pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.